Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir dalam pelatihan analisis laporan keuangan yang diselenggarakan secara daring oleh penerbit Salemba Mban Patria. Kali ini saya akan membahas tentang rasio likuiditas, menganalisis rasio likuiditas perusahaan. Nanti akan saya jelaskan apa itu likuiditas, kemudian rasio-rasio apa yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan, kemudian juga bagaimana mengartikan dari setiap rasio yang ada. Oke, kita mulai ya. Jadi kita masuk dulu ke likuiditas. Apa sih likuiditas? Nah, mudahnya likuiditas adalah kemampuan untuk merubah aset menjadi kas ya, atau memperoleh kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi kemampuan perusahaan untuk merubah aset menjadi kas atau memperoleh kas secara cepat untuk memenuhi kewajiban jangka pendek ini adalah likuiditas. Oke. Berikutnya dapat digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Nah, ini saya jelaskan ada 4 rasio umum yang bisa digunakan untuk mengukur kondisi likuiditas perusahaan, apakah baik atau buruk. Pertama adalah modal kerja neto atau net working capital, kemudian ada rasio lancar atau current ratio, kemudian rasio cepat atau quick ratio atau exit test ratio, dan terakhir adalah cash ratio atau rasio kas. Nah, dengan 4 rasio ini kita akan lihat bagaimana kondisi likuiditas pada PT Indonesia Retail di tahun 2019 dan 2018. Berlanjut ke ukuran kedua dalam rasio likuiditas, yaitu namanya rasio lancar atau juga disebut current ratio. Nah, current ratio. Nah, apa current ratio? Memperlihatkan kemampuan aset lancar yang dimiliki perusahaan untuk menutupi liabilitas jangka pendeknya. Nah, itu current ratio. Jadi, berapa jumlah aset lancar? Nah, itu mampu nggak untuk membayarkan liabilitas jangka pendek perusahaan? Nah, formulanya itu adalah, rasio lancar adalah total aset lancar dibagi dengan total liabilitas jangka pendek. Nah, jadi aset lancar dibagi dengan total liabilitas jangka pendek. Nah, umumnya itu rasio lancar minimal harus 2,0. Jadi total aset lancarnya 2 kali dari total liabilitas jangka pendeknya. Kalau aset lancar ini di bawah 1,0, jadi total aset lancarnya lebih rendah daripada total liabilitas jangka pendeknya. Nah, ini bisa mengindikasikan kondisi likuiditas yang buruk. Nah, ya. Tapi perusahaan boleh saja memiliki rasio lancar yang kurang dari 1,0, tapi perusahaan juga memiliki misalnya hubungan yang baik dengan bank, sewaktu-waktu kalau membutuhkan dana, banknya siap memberikan dana. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Oke. Kita beralih ke rasio cepat atau juga kadang-kadang sering dibilang sebagai quick ratio, ya, quick ratio. Atau juga ada yang buku yang menjelaskan namanya adalah exit test ratio. Nah, ya, exit test ratio. Sama aja. Nah, apa itu rasio cepat? Perbandingan antara aset lancar selain persediaan dan biaya dibayar di muka dengan liabilitas jangka pendeknya. Nah, jadi dengan rasio cepat itu aset lancarnya yang dihitung itu tidak termasuk persediaan dan biaya dibayar di muka. Karena tadi ya, persediaan tidak mudah dirubah menjadi uang kas secara cepat. Jadi hanya memasukkan kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan piutang usaha. Nah, ini adalah ukuran likuiditas yang lebih baik dari rasio lancar. Nah, jadi rumusnya adalah total aset lancar kurang persediaan plus biaya dibayar di muka dibagi dengan total liabilitas jangka pendek. Atau kalau mau dibuat juga, bisa juga ini kas dan setara kas ya. Kas dan setara kas. Oke. Ditambah investasi jangka pendek. Ya. Investasi jangka pendek.
Oke. Dan ditambah piutang usaha. Nah, oke. Dibagi dengan total liabilitas jangka pendek. Nah, ini ya dia minimal harus 1 sih. Kalau di bawah 1, ini takutnya kondisinya kalau likuiditas perusahaan bisa memburuk. Kalau ada perubahan dalam bisnis yang seperti kayak COVID ini, bisa berakibat buruk pada kondisi likuiditas perusahaan. Nah, sekarang kita menghitung rasio cepat PT Indonesia Retail. Kalau tadi rasio lancarnya dia di bawah, sedikit di atas 1 ya. Nah, ini adalah yang kita masukkan hanya kas dan piutang usaha. Perusahaan ini tidak memiliki investasi jangka pendek. Nah, kemudian dibagi dengan liabilitas lancar. Maka rasio cepat 2019-nya untuk 2019 adalah 3213 ini adalah 2,9 ini kas, 2,9 T ditambah piutangnya 282 ya. Piutangnya memang rendah karena PT Indonesia Retail ini pembayarannya masih menggunakan cash, tunai, atau juga pelanggannya membayar melalui kartu debit, jadi kayak cash ya. Piutangnya yang dari pelanggan yang membayar dengan menggunakan kartu kredit. Oke. Nah, jadi 3213 ini adalah kas ditambah piutang usaha ya. Nah, dibagi dengan liabilitas lancarnya yang 6,4 ini. Nah, kita lihat. Nah, dari tadi yang 2019 1,01 rasio cepatnya, rasio lancarnya, ternyata rasio cepatnya hanya 0,495. Ini terjadi karena nilai persediaan dalam aset lancar PT Indonesia Retail itu hampir di atas 50% ya. Nah, bagaimana di 2018? Nah, itu 0,489. Ada terjadi peningkatan sih, tapi tidak signifikan. Nah, apakah ini baik atau buruk? Sekali lagi dibandingkan juga dengan perusahaan retail lain yang ada di Indonesia. Ya, atau gampangnya dengan industri retail. Rata-ratanya berapa sih rasio cepat dari industri retail? Apakah lebih tinggi daripada PT Indonesia Retail atau lebih rendah? Nah, itu dengan rasio cepat. Kita berlanjut berikutnya. Nah, dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait dengan analisis rasio likuiditas perusahaan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.